Jamaah Majlis Al-I'tiraf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini pembacaan kitab akidah, pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya daripada Imam Al-Ghazali sampai pada keterangan adabu dukhulil masjid. Adab masuk masjid. Kemarin telah diajarkan oleh kitab ini ketika kita bangun tidur baca doa, bersyukur kepada Allah, menutup aurat, masuk kamar mandi, mengambil wudu atau mungkin ada yang janabah mandi besar, kemudian kita pergi ke masjid, akhirnya masuklah kita ke dalam masjid. Ini adab dukhulil masjid, adab cara masuk masjid. Apa itu masjid? Al-masjid dia adalah tempat sujud. Masjid itu adalah tempat sujud. Artinya masjid itu adalah tempat sholat. Namun sesuatu itu tidak bisa menjadi masjid kecuali diwakafkan menjadi masjid. Baik itu berbentuk masjid atau tidak berbentuk masjid. Ketika ada seseorang mengatakan, tanahku ini aku jadikan masjid, dengan mengatakan demikian maka itu sudah jadi masjid, walaupun belum di dinding, walaupun belum berbentuk masjid seperti ini. Itulah menjadi masjid. Boleh iktikaf di situ, orang haid tidak boleh duduk di situ, sudah tidak boleh gembalai kambing dan sebagainya. Namun sebaliknya, walaupun ada seseorang membangun bangunan seperti masjid, persis seperti masjid, tapi tidak ada ungkapan mau dikatakan dijadikan masjid, maka itu tidak menjadi masjid. Iktikaf di situ tidak sah. Di situ boleh seorang perempuan junub, orang laki-laki junub, perempuan haid duduk di situ. Kenapa? Karena tidak dilafalkan, diwakafkan untuk dijadikan masjid. Jadi wakaf itu tidak sah, wakaf itu tidak sah kecuali dilafalkan. Sekali lagi, apa itu masjid? Tempat yang dijadikan wakaf untuk dijadikan masjid, walaupun tempat itu tersebut belum menjadi masjid. Nah, ini banyak kita kasus. Kalau daerah Ampana ke sana tidak banyak lah, ada 1-2 masjid. Dulu itu bangunannya kecil, kemudian sekarang karena ada penyumbang dana besar, akhirnya masjid tersebut tidak dipakai, bikin masjid yang besar di sampingnya atau agak jauh, sehingganya masjid tersebut dirobohkan yang lama. Awas, itu adalah amal jarihnya orang. Berarti kita ini membuang-buang amal jarih orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang di situ dibuat tempat parkir. Padahal ini masjid dulunya, tidak boleh itu. Apalagi dibuat WC di situ. Ada tempat mandi, tempat WC, itu tidak boleh. Jadi kita sebagai nadhir, sebagai penanggung jawab itu hendaknya tahu hukum masjid. Jadi hukum masjid itu tidak akan berubah selama-lamanya. Daripada dia mewakafkan, menyatakan tempat ini adalah dijadikan masjid, sampai hari kiamat dia tetap hurmahnya tetap menjadi masjid. Baik orang itu sudah masih ditempati untuk sholat atau tidak ditempati untuk sholat, itu nilainya di hadapannya Allah Subhanahu wa taala tetap masjid. Itu hati-hati kita. Kadang karena di Sulawesi ini adalah lahan luas kan kita ini di Sulawesi, mentang-mentang nanti ada penyumbang dana besar, kita bikin masjid sampingnya, masjid yang lama kita dijadikan tempat parkir atau dijadikan kamar mandi dan sebagainya. Awas, itu adalah tetap hurmahnya, kemuliaan masjid itu masih tetap tidak akan berubah dengan tidak dibuatkan sholat seumpamanya. Itulah masjid. Maka dari itu bicara masalah masjid dulu. Masjid ini yang termulia, satu Masjidil Haram ya di Mekah, yang kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. 2 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 10.000 rakaat di Masjid Baitus Salam. 2 rakaat di Masjidil Nabawi sama 1.000 rakaat di Masjid Baitus Salam.
2 rakaat di Masjid Palestina sama dengan 500 rakaat di masjid selainnya. Maka dari itu bagi orang yang bernazar i'tikaf di salah satu masjid tersebut tidak boleh diganti. Saya kalau ada uang, dapat rezeki di bulan ini, saya akan beriktikaf di Masjidil Haram 1 jam. Dapat sungguhan. Apa yang ia maksudkan, wajib dia beriktikaf di Masjidil Haram. Tidak boleh diganti. Kenapa? Karena tidak ada yang menyamai keagungan Masjidil Haram, maka tidak boleh diganti iktikafnya selain di Masjidil Haram. Kalau beriktikaf di Masjidil Nabawi, bernazar, boleh dilakukan Masjidil Nabawi atau pilih di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram lebih agung daripada Masjid Nabawi. Atau beriktikaf di Masjid Aqsa, boleh dikerjakan di Masjidil Aqsa, bernazar di Masjidil Aqsa, boleh nazarnya ditepati di Masjidil Aqsa atau diganti di Masjidil Nabawi atau diganti di Masjidil Haram. Selain masjid yang 3 itu boleh kita pilih-pilih. Contoh semua, saya anakku kalau sehat, yang sakit itu, maka saya akan bernazar iktikaf di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini 1 hari 24 jam di Masjid Baitus Salam. Sembuh sungguh anak tersebut. Maka boleh kita lakukan di Masjid Baitus Salam, boleh juga di Bayoge, boleh juga di Palupi, boleh juga di Tenggede, boleh juga di Sis Al Jufri, dimanapun. Kenapa? Karena derajatnya masjid selain 3 itu sama. Begitulah ulama membahas tentang apa ketika kita bernazar i'tikaf di masjid selain masjid yang 3. Taib. Walhasil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul amakin masajiduha, paling bagusnya tempat itu adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita masuk masjid ada adabnya, ada tata keramanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza aradta ad-dukhula ila al-masjid faqaddim rijlakal yumna. Ketika Anda ingin masuk masjid maka dahulukan kaki yang kanan. Ini sudah kita tahu semua, tempat-tempat yang baik didahulukanlah kaki yang kanan. Wa qul, dan katakan, ini doanya, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wasallim. Jadi bersalawat dulu pada Nabi. Setelah itu baca Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku dunubi, dosaku, waftahli abwaba rahmatik, dan bukalah padaku pintu-pintu rahmatmu. Nah, mungkin pengurus masjid ini di kampung atau di mana perlu ini ditulis untuk masuk masjid sombang. Kenapa? Untuk mengingatkan. Karena kadang kita lupa kan, ketika ditulis di situ, coba begitu pahalanya bagaimana? Man dalla 'alal khair kafa'ilihi, kata Nabi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahalanya seperti orang yang melakukan. Jadi ini kita tulis seumpamanya, kita sablon mungkin berapa? 30.000. Ya, ongkosnya. Sudah kita tidur di rumah. Ada orang masuk ke masjid. Setiap orang masuk masjid dia baca doa ini. Sunnah min sunanin Nabi. Kata Nabi, siapa yang melakukan sunnahku ketika sudah umatku ini rusak, maka dia mendapatkan pahalanya orang mati syahid. Satu sunnah kita kerjakan mendapatkan mati syahid. Lah orang tersebut lakukan sunnah ini gara-gara apa? Karena orang ini, hartanya orang ini yang 30.000 itu. Jadi orang yang punya uang 30.000 itu, maka dia itu mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah tersebut. Itu berlomba-lombalah kita. Iya ya, di sini masih belum ada. Saya yang akan buat itu. Saya akan duluan. Kenapa? Karena kalau kita yang sudah duluan berarti kita mendapatkan pahala tersebut. Sebaiknya begitu, ya. Taib wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'a aw yabta'a faqul la arbahallahu tijarataka. Apabila Anda di dalam masjid ada orang yang menjual atau yang membeli, yang membeli, maka katakanlah la arbahallahu tijarataka. Mudah-mudahan Allah tidak akan memberikan laba kepada perdaganganmu. Kalau ada di masjid, maksudnya di dalam masjid.
Ya kalau di halamannya seumpamanya, atau di teras yang mana teras tersebut tidak termasuk masjid, ya tidak termasuk. Ini dalam masjid dia apa? Menjual. Ini kadang saya juga lakukan ini. Ya. Orang pesan barang sama Ustaz. Mau khutbah Jumat, iya. Bawa minyak ya Ustaz. Oh iya saya banyak. Ya, kadang dia diminta di mihrab, mana minyaknya? Keluar dulu. Harus begini harus. Kalau tidak ya dapat ini Rasulullah SAW yang sudah berdoa. Bukan cuma Rasulullah berdoa, nyuruh masalah Rasulullah. Kurang mustajab bagaimana lagi? Jadi biar pada waktu itu dapat keuntungan, tapi Nabi sudah kecam, ya tetap nanti ya mungkin setelah itu keluar lagi uangnya, sehingganya tidak menjadi berkah. Ini jika di masjid. Wa idza ra'aita fi man yunshidu dallatan faqul la raddallahu 'alaik dallataka. Jika di dalam masjid Anda melihat orang yang mengumumkan kehilangan, pengumuman siapa yang menemukan, siapa yang sandalnya ketukar, sandalnya siapa yang menemukan kunci motor, ini kan mengumumkan apa? Barang yang hilang. Apa kata Nabi? Doakanlah orang tersebut, la raddallahu 'alaika dallataka. Mudah-mudahan Allah tidak akan mengembalikan barang hilangmu. Kadzalika amara Rasulullah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita. Ini dalam hadis ya. Disebutkan oleh Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat orang yang menjual atau orang yang membeli di dalam masjid, maka katakanlah mudah-mudahan Allah tidak memberikan laba kepada kamu. Dan apabila kalian melihat orang yang mengumumkan barang yang hilang, maka katakanlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikan barang yang hilangnya. Itu. Kalau sekarang kebalikannya, mengumumkan barang temuan. Kadang kan ada kajian, kadang kan pengajian, ada peringatan apa, biasanya banyak orang akhirnya tercecer kunci. Diumumkan siapa yang mempunyai kunci hilang hendaknya mendatangi takmir masjid. Beda. Itu mengumumkan barang yang hilang tidak sama dengan mengumumkan menemukan barang diumumkan, itu tidak sama hukumnya dengan menyiarkan barang yang hilang. Yang dikecam oleh Nabi di sini adalah menyiarkan barang yang hilang. Adapun menyiarkan barang temuan itu boleh saja, walaupun kalau bisa dilakukan di luar masjid itu lebih afdol. Tapi sudah tidak bisa, umpamanya mic-nya ada di sini, umpamanya tentunya dengan menjaga jangan terlalu keras sehingganya mengganggu orang dan sebagainya. Itu adab-adabnya dijaga. Jadi beda. Jadi kita yang banyak kan menemukan ya, yang banyak diumumkan di masjid-masjid, kita kan menemukan kunci motor. Tidak ada yang mengumumkan rasanya kunci motornya bapak ini hilang, yang menemukan tolong dikembalikan. Tidak ada kayaknya ini. Tidak pernah saya dengar kalau di Palu. Yang banyak adalah kunci motor didapat kemudian diumumkan. Ini namanya mengumumkan barang temuan. Itu boleh-boleh saja. Taib, mendahulukan kaki kanan dan baca doa. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atat tahiyyah. Jika kamu sudah masuk ke masjid, jangan duduk kecuali salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Fa illam takun shallaita fi baitika rak'atal fajri fayajzi'uka adauhuma anit tahiyyah. Jika Anda, katanya Imam Ghazali di sini, kan ini bangun tidur subuh, ya, bangun tidur pagi-pagi ini subuh. Jika Anda sholat fajrnya, sholat qobliyah subuh tidak dilakukan di rumahnya, maka cukup tahiyatul masjid itu digabung kepada sholat tahiyat qobliyatul fajr. Jadi di rumah cuma ambil wudu, kemudian pergi ke masjid, masuk ke masjid langsung usolli sunatan qobliyatul fajr. Setelah itu salam,
tidak disunnahkan lagi untuk melakukan salat tahiyatul masjid. Sudah masuk di situ salat tahiyatul masjid. Ya kalau mau dipisah ya boleh-boleh saja masuk ke masjid sama masih lama iqamah salat tahiyatul masjid dulu sama. Setelah itu salat sunatul fajar ya tidak apa-apa. Tapi kalau salat sunatul fajar sudah dilakukan, maka tidak disunnahkan kita sudah melakukan salat tahiyatul masjid. Fa idza faragta min ar-rak'atain fanwil i'tikaf. Apabila Anda sudah selesai dari salat 2 rakaat, maka niatlah i'tikaf. Kata Rasulullah, siapa yang i'tikaf selama orang memeras susunya unta, berapa menit orang memeras susu unta? Mungkin 10-15 menit selesai. Dia seperti orang mendapatkan pahala memerdekakan budak. Artinya apa? I'tikaf ini ibadah. I'tikaf ini ibadah. Dan setiap ibadah butuh niat. Maka itu hendaknya ketika masuk masjid kita ini berniat i'tikaf agar dinilai i'tikaf. Begitu. Nah, ini penting juga niat i'tikaf ini ditulis. Karena kalau tidak ditulis kadang lupa gitu. Ketika ada tulisan di i'tikaf, iya. Nah, ini juga penulis itu dapat pahala itu juga. Karena dalla 'alal khair, dia menunjukkan kepada kebaikan. Mana katanya salafun saleh ini untuk menjaga i'tikaf ini, pahala i'tikaf baru masuk di masjid 1 langkah dia niat i'tikaf. Imam Ghazali bilang apa? Masuk dulu pertama salat tahiyatul masjid sudah selesai baru niat i'tikaf. Ada yang lebih tamak pada pahala i'tikaf, tidak tunggu setelah selesai tahiyatul masjid, baru pertama 1 langkah masuk masjid dia sudah diam niat i'tikaf. Kenapa katanya? Karena dari pintu itu sampai ke sini itu butuh berapa menit? Anggap 1 menit. Nah, kalau sudah niat i'tikaf di sana berarti dinilai i'tikafnya dari sana. Nah, ini saking rakusnya sama ibadah sampai begitu. Masuk pertama langsung niatkan betul i'tikaf lillahi ta'ala. Wah, ada lagi lebih rakus lagi. I'tikafnya ini kan sunnah, dijadikan i'tikaf wajib. Bagaimana dijadikan i'tikaf wajib? Ya dibuat nazar. Ketika sudah masuk kaki 1 langkah dia bernazar. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu lillahi ta'ala. Saya niat bernazar i'tikaf di rumah ini, di masjid ini selama aku ada di sini. Ketika dia lafalkan nazar maka wajib i'tikaf dia. Setelah itu dia niat nawaitul i'tikaf nadran lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf karena nazar, bukan karena sunnah sudah, karena nazar lillahi ta'ala. Apa bedanya? Pahala. Kalau kita tanpa bernazar pahala sunnah seperti kata Nabi itu tadi, seukuran memeras susu unta dapat pahala orang memerdekakan budak. Itu sunnah. Kalau wajib apa? 1 wajib itu fadilahnya sama dengan 70 sunnah. Jadi dengan beriktikaf dengan semacam bernazar itu 1 jam sama dengan nilainya beriktikaf tanpa dinazarkan dulu 70 jam. Nah, ini perlunya kita belajar. Kenapa dijadikan apa? Iktikaf ini dijadikan wajib bagi kita. Tapi kita bernazar ya hendaknya nazarnya itu setelah masuk masjid, jangan masih di rumah bernazar. Kenapa? Karena takut siapa tahu udzur kita tidak tahu kan. Begitu. Jadi ketika sudah masuk masjid bernazar iktikaf. Dan yang kedua, jangan tentukan 1 jam, yang tentukan madum tufi selama aku ada di masjid. Tidak tahu, 5 menit mungkin atau 10 menit atau 1 jam begitu. Karena kalau ditentukan 1 jam, siapa tahu ditelepon teman suruh keluar. Hutang itu nazar itu wajib kita tunaikan. Nah, itulah salafun saleh melakukan i'tikaf begitu. Masuk 1 langkah di masjid dia bernazar. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu lillahi ta'ala. Saya niat nazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di masjid. Setelah itu dia niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf nadzaran ma dumtu lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena nazar selama aku ada di sini, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi bedanya apa? Pahala. Kata Nabi di hadisnya yang hadis menerangkan masalah
bulan Ramadan itu satu fardu itu sama dengan 70 sunnah. Jadi satu fardu sama nilainya dengan 70 sunnah. Dicoba-coba dulu nanti hari Jumat atau kapan ya. Tidak tunggu hari Jumat kan, kita kebanyakan kan salat di masjid ini. Fa'il lam takun sudah. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajr. Setelah itu niat itikaf, salat di tahiyatul masjid, setelah itu duduk niat itikaf, berdoa doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Ibnu Abbas. Doa ini agak panjang, yaitu doanya Allahumma inni as'aluka. Mungkin bisa di-download ya di HP kita ini. Doa fajar gitu, ini keluar sudah itu. Untuk apa ini warid, doa ini warid. Apa warid? Datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika. Ya Allah, saya minta rahmat dari sisimu, tahdi biha qalbi. Yang mana rahmat tersebut bisa memberikan hidayah kepada hatiku. Wa tajma'u biha syamli, dan rahmat tersebut bisa mengumpulkan syamli adalah urusan-urusanku yang terpisah-pisah. Ini penting, doa-doa mulia ini ya. Minta rahmatmu ya Allah, yang mana rahmat tersebut engkau bisa kumpulkan urusan-urusanku yang terpisah ya, sehingganya itu tidak hilang. Wa talumma biha sya'shi, dan talumuh, dan menjadi baik sya'shi adalah sesuatu urusanku. Wa taruddu biha ulfati, dan bisa mengumpulkan dengan rahmat tersebut ulfati adalah yang saya sukai. Kadang kita kan kesukaan kita banyak ya. Kadang dari saking banyaknya itu lepas dari kita. Kita punya motor suka, kita kan lepas dari kita. Punya mobil lepas, punya rumah. Nah ini berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta rahmatnya Allah, dengan rahmat itu Allah bisa kembalikan sesuatu yang kita ini cintai. Wa tuslihu bihadini, dan dengan rahmat itu bisa memperbagus agamaku. Wa tahfadu biha ghaibi, ini juga. Dan dengan rahmat tersebut engkau jaga milikku yang tidak ada di sisiku, ghaibi. Ini penting doa ini ya. Begitu. Kita ini kan banyak, adalah yang banyak kan kekayaannya, ada yang banyak kekuasaannya, ada yang banyak. Bagaimana itu bisa lekat terhadap kita? Tentunya dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doanya itu wa tahfadu biha ghaibi. Ya Allah, saya minta rahmatmu, dengan rahmat itu engkau jaga milikku yang tidak ada di sekitarku. Jadi tidak bingung ini ya. Ya. Biar banyak harta berapa tidak bingung ini. Kenapa? Karena sudah Allah yang jaga ya. Tapi kalau tidak ada ini, mau tidur tidak bisa tidur gitu. Jangan-jangan yang di sana itu nanti jangan-jangan yang di sana itu terus begitu. Akhirnya tidak bisa tidur. Minum obat tidur harus tidur. Ya Allah. Wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali. Nanti mungkin dibaca sendiri di doa-doanya di situ. Wa tubayyid biha wajhi wa tulhimni biha rusydi wa taqdi li biha hajati wa tusimni biha min kulli su. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi. Ya Allah, saya minta kepadamu keimanan yang selalu melekat dalam hatiku. Wa yaqinan shadiqan hatta alama annahu la yusibani illa ma katabtahu alai. Dan kami minta keyakinan yang benar-benar yakin, sehingganya kami meyakini apa-apa yang menimpa padaku itu sesuatu yang telah engkau tentukan. Waraddini bima qasamtahu li, dan berikan keridaan kepadaku dengan apa yang telah engkau bagikan kepadaku. Nah, ini juga diminta ini sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah keridaan kepadaku dengan sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Kadang kita kan tidak terima pada pemberiannya Allah. Itu hendaknya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan yaqinan laisa ba'dahu kufur. Ini lagi minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala iman yang benar-benar iman yang setelahnya itu tidak ada kekafiran. Iman yang setelahnya tidak ada kekafiran. Sebab orang kafir, kalau muslim itu kafir, apa bahayanya? Amal ibadah mulai pertama itu hangus semuanya. Tinggal dosa mulai balik sampai dia ke kafir itu tetap ada dan dosa kafir. Adapun sholatnya, puasanya habis, hangus semuanya. Maka itu kita ini minta perlindungan sama Allah. Beda dengan orang memang kafir mulai sebelum balik dia. Kemudian dia masuk Islam, dosanya dia dihapus semuanya diganti kebaikan. Itu saya pernah cerita ya, ada orang mau masuk Islam tidak diterima. Tidak diterima. Orang tua sudah masuk Islam tidak diterima. Akhirnya orang tersebut ketemu sama Habib Ali Jufri. Ali Jufri yang pernah datang ke Palu, orang Abu Dhabi, beliau masuk Islam diterima. Akhirnya dia cerita, sesungguhnya saya dulu sudah mau masuk Islam ke temanmu itu, ustadz itu, syekh itu, tapi dia tidak terima sama saya. Masa mau masuk Islam tidak terima? Iya. Hanya ditelepon. Benar kamu kenal sama orang ini? Iya kenal. Kenapa dulu mau masuk Islam kamu tidak terima? Oh enaknya begini. Apa enaknya bagaimana? Dia mulai muda berlakukan maksiat, zina, makan riba, ini dan terus di akhir tuanya dia masuk surga langsung dengan mengatakan dua kalimat syahadat kan langsung masuk surga. Dia kan mati langsung berwah itu surga itu langsung. Sedangkan saya ini katanya mulai balik sholat kadang bermaksiat kadang ini. Artinya apa? Tidak begitu. Jadi kekafiran setelah Islam itu menghapus semua pahala semuanya. Dosa kekafiran itu ada dan dosa yang pernah dilakukan itu ada. Kapan diulang lagi keislamannya? Ya ketika dia berikrar lagi dua kalimat syahadat. Wa as'aluka rahmatan anu biha syabra karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza inda liqa. Ya Allah, saya minta kepadamu fauz, keberuntungan indal liqa. Ketika bertemu Anda. Bertemu engkau ya Allah. Maksudnya minta mati husnul khatim. Was sabra indal qada, minta kesabaran ketika qada Allah Subhanahu wa taala. Wa manazil syuhada, dan kedudukan orang mati syahid. Di mana? Kedudukan mereka di surga. Wa isa su'ada, dan kehidupan orang yang beruntung di dunia. Bagaimana kehidupannya orang beruntung di dunia? Dia itu sejahtera, terus digunakan semua itu dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kehidupannya orang yang su'ada. Hartanya banyak, tapi harta itu digunakan kebaikan semua. Maka itu kita diajari doa itu bagaimana? Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran thayyiban mubarakan. Terus apa? Masrufatan fi akmali ta'atika. Ya Allah, saya minta rezeki kepadamu, rezeki yang banyak, yang berkah, yang mana itu digunakan kepada ketaatanmu. Nah, ini adalah sesuatu. Ini perlu kita minta ini. Jadi dunia ada kita, tapi itu semua digunakan kepada kebaikan. Dan kadang ada orang dunianya ada, tapi tidak digunakan kepada kebaikan. والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وعند فرائي وقصر عملي فافتقرت إلى رحمتك وأسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور كما تجير بين المهور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دابة الصبور من فتن القبور. اللهم قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغ نيتي وأمنتي من خير وعد أحد من عبادك أو خير أنت مؤتي أحد من خلقك وإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس
wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqika Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaika al-ijabah wa hadha al-jahd wa 'alaika at-tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim Allahumma dal hamdul syadid wal amr rasyid as'aluka al-'amna yawmal wa'id wal jannati yawmal maw'ud wal muqarrabin syuhud arqi'an sujud al-mufin al-kabir uhud innaka rahimul wadud wa anta taf'alu ma turid subhana man ta'ata bin izzi wa qala bih subhana man labisa al-majd wa takarrama bih subhana man la yanbaghi tasbihillah subhana dzil fadli wan ni'am subhana dzil judi wal karam subhanalladzi ahsa kulli syai'in bi'ilmi Allahumma ij'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi syari wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi idami wa nuran min bayni yadayhi wa nuran min khalfi wa nuran yamin wa nuran shimal wa fawqi wa nuran min tahti Allahumma zidni nura wa adini nura waj'alni nura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai di sini doa ini. Ini doa yang meriwayatkan ini Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, saya pernah sholat sama Rasulullah, sholat fajar. Rasulullah baca doa ini. Artinya apa? Ini sekali baca Nabi, pada waktu itu Ibnu Abbas hafal satu kali dengar. Padahal panjang ini ya. Ini Ibnu Abbas. Taib fa idza faragta minad du'a. Ketika Anda sudah selesai baca doa ini, fala tashtagil ila waqtil fardhi, jangan kamu repotkan kepada melakukan waktumu itu sampai kepada melakukan salat fardu illa bifikrin, kecuali dengan berfikir. Jadi sambil menunggu qomat itu bukan ngantuk begitu, bukan. Menunggu qomat kadang kan begitu, Bagaimana agar tidak ngantuk itu? Wudu seperti wudu yang diajarkan di sini. Saya yakin tidak ngantuk kalau pakai begitu wudunya. Setiap anggota tubuh itu ada doanya, mungkin 5 menit sampai 10 menit itu. Insya Allah tidak ngantuk itu sampai itu. Lain bawanya itu kepada sholat subuh itu. Jadi jangan sibukkan kecuali dengan berfikir. Jadi berfikir tentang apa? Kemuliaannya Allah, alhamdulillah nyawaku ini dikembalikan lagi. Au tasbih, baca tasbih, au qiraatul Quran atau Quran. Itu kan ada banyak subhanallah bihamdi subhanallah alhamdulillah astagfirullah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Siapa yang mau kaya, yang tidak agar miskin, maka bacalah itu 100 kali sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Subhanallah walhamdi subhanallah aladzim astagfirullah subhanallah walhamdi subhanallah aladzim astagfirullah. Faiza sami'tal adzan fi asna'i dzalik, andaikan ada adzan di pertengahan itu, faqta ma anta fi wastagil bi jawabil adzan, maka kamu putuslah apa itu doanya kamu yang kamu repotkan, mungkin baca apa, kamu repotkan dengan menjawab adzan. Faiza qala al-muadzin Allahu akbar, yang adzan ketika baca begitu, faqul misla dzalik, katakan seperti itu. Jadi jawabnya sama. Wa kadzalika fi kulli kalimati illa fil hay'alatain, kecuali begitu juga semua ucapan muadzin itu ditiru-tiru kecuali pembacaan hay'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu jawabannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa idza qala as-salatu khairum minan naum, maka katakan sadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Sadaqta, engkau benar muadzin, memang salat itu lebih baik daripada tidur. Wa bararta, dan engkau menjadi orang baik, sedangkan saya ini menjadi penyaksi terhadap apa yang Anda katakan. Fa idza sami'tal iqamah, apabila engkau mendengar iqamah, faqul misla ma yaqul, maka katakanlah, jawabkan seperti apa yang dia katakan. Dan iqamah ini sunnah dijawab juga. Iqamah sunnah dijawab juga ini. Ini kadang kita lalai kalau iqamah tidak jawab. Ini bagaimana jawabannya sama dengan azan itu? Apa yang dibaca muqimus shalah, orang yang melakukan iqamah itu, kita jawab seperti itu. Kecuali qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka jawabnya adalah aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamaha Allah wa adamaha ma'adamatis samawati. Artinya adalah kurang lebih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menegakkan salat tersebut selama masih ada langit dan bumi. Fa idza faragta min jawabil muadzin, apabila Anda sudah selesai menjawab muadzin, faqul,
Ini doa setelah azan. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswatika da'atika wa ibari ilaika wa ibali naharika an tu'tiya Muhammadil wasilata wal fadila wad darajatar rafi'ah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah Muhammad itu wasilah, fadilah, derajat yang tinggi. Wa ba'asul maqamal mahmudal ladzi wa'adta. Dan bangkitkanlah Nabi Muhammad ya Allah dalam satu maqam kedudukan yang terpuji sebagaimana Anda janjikan. Apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Apa? Dalam Quran itu. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa ka maqaman mahmuda. Bersolat tahajudlah engkau Muhammad. Dengan salat tahajud itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maqam mahmud. Apa maqam mahmud ini? Nanti di hari kiamat semua orang bingung. Semua orang pada waktu itu menangis, semua orang pada waktu itu panik. Kenapa? Karena sebentar lagi ada penghisapan. Sementara Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, pada waktu itu murka yang tidak pernah murka sebelum dan setelahnya. Jadi semua takut. Semua takut ini. Maka mereka pergi ke Nabi Adam. Ya Nabi Adam, anta abul bashar. Kamu ini bapaknya manusia. Kamu tahu apa yang derita kami. Isfa' lana ila rabbik. Tolong berikan syafaat kami kepada Tuhan. Jawabnya Nabi Adam apa pada waktu itu? Al yauma nafsi nafsi. Hari ini urus diri sendiri. Saya juga takut sebentar lagi akan mempertanggungjawabkan jawabanku tentang dosanya. Anggap kalau itu dianggap dosa, tentang makan buah khuldi tersebut. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Artinya pergi ke Nabi Allah Nuh alaihissalam. Begitu juga mereka, kita semua manusia pada waktu itu permintaan pada Nabi Nuh. Begitu juga jawabannya Nabi Nuh. Idhabu ila ghairi. Pergi kamu kepada selain aku. Pergi Nabi Musa begitu. Akhirnya pergi ke Nabi Isa begitu juga. Akhirnya pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika mendengar jeritan tangis umatnya langsung melangkah ke hadapannya Allah bersujud. Allah tahu apa yang mau diminta Rasulullah. Sehingga Allah pada waktu itu mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tujafa. Muhammad, angkat kepalamu, mintalah pasti kamu akan diberi, berikan syafaat pasti engkau akan diizinkan. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad SAW yang ingin diselamatkan siapa? Apa istrinya saja? Apa Khadijah karena dia istrinya saja, atau Sayyidina Ali karena beliau menantunya, atau Hasan dan Husain karena beliau ini adalah cucunya? Tidak, umatku. Apa kisah ini? Dan itu yang dimaksud dengan maqamam mahmuda. Jadi semua nabi tidak bisa pada waktu itu, jangankan memberikan syafaat pada orang lain, menyelamatkan dirinya pun mereka itu takut. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya maqam mahmuda, itu namanya syafaatul kubra. Setelah syafaatul kubra dibuka oleh Rasulullah, maka satu sama lain bisa memberikan syafaat. Mungkin ini orang tua banyak ibadahnya bisa memberikan manfaat sama anak-anaknya. Mungkin anak ini banyak ibadahnya, maka bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Mungkin ini guru banyak ibadahnya, bisa manfaat sama muridnya, atau sebaliknya ini murid banyak ibadahnya, bisa memberikan manfaat sama gurunya, dan begitu. Maka itu kata Rasulullah, perbanyaklah kalian kenal sama manusia, sebab setiap yang Anda kenal itu berkemungkinan nanti akan memberikan syafaat kepada Anda. Gitu. Jadi kita setelah adzan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah Nabi Muhammad ini maqamam mahmud seperti mana yang Engkau telah janjikan. Dan ini Nabi Muhammad SAW, kita berdoa ini tidak berdoa begini pasti dapat. Pasti dapat maqamam mahmud. Tapi ketahuilah ketika kita ini berdoa, maka berarti kita ini menaruh saham sama Nabi Muhammad
nanti bahwa Nabi Muhammad itu dapat makom tersebut gara-gara apa? Kita berdoa. Nah, kalau begitu kira-kira nanti dilupakan orang yang mendoakan begini. Nah, ini dalam makna dari makna begini. Jadi kita mendoakan setelah wudu, setelah apa? Setelah azan itu kepada Allah untuk Rasulullah diberikannya maqam mahmud. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ini sampai di sini saja keterangan sampai doa selesai mendengar orang yang berazan. Sebelum